Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kebohongan yang berasal dari hati yang busuk. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel 1 ayat 4-10 dan ayatnya yang ke-13-16. Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan, anaknya, sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, 'Ya Tuanku.' Ia bertanya kepadaku, 'Siapakah engkau?' Jawabku kepadanya, 'Aku seorang Amalek.' Lalu katanya kepadaku, 'Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa.' Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah aku jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku." Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu, memusnahkan orang yang diurapi Tuhan?" Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, 'Aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan.'" Kita tahu bahwa Saul tidak mati ditikam oleh orang Amalek. Justru Saul meminta seorang bujangnya, pembawa senjatanya, untuk menikamnya, supaya jangan ia mati di tangan orang-orang Filistin di pegunungan Gilboa. Dan bukankah semua itu dicatat pada kitab 1 Samuel 31? Namun tiba-tiba muncullah orang Amalek yang sudah bergabung dengan tentara Saul, membawa kabar untuk Daud. Dia datang dengan menyodorkan dirinya sebagai pahlawan kesiangan yang berani berbohong bahwa dialah yang menjadi penolong atas kesakitan yang diderita oleh Raja Saul, dengan menjadi seorang yang membunuh Saul, dan terhadap Daud, dialah penyelamat yang telah mencabut nyawa Saul, orang yang berkali-kali mencoba mencabut nyawa Daud. Orang Amalek tersebut berpikir bahwa dengan berkata bohong seperti itu, maka dia akan menerima penghargaan dan akan dihormati oleh Daud. Kebohongan yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hati yang penuh dengan kebusukan. Semasuk akal apapun sebuah kebohongan, bau busuk yang ditimbulkan olehnya itu akan satu saat tercium juga. Orang Amalek itu bahkan lupa bahwa Tuhan menolak Saul dan mengangkat Daud menggantikannya, sebab Saul tidak menghiraukan untuk menumpas seluruh orang Amalek dan ternak-ternaknya. Dia terjebak dengan kebohongannya yang keluar dari kebusukan hatinya sendiri. Firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 1 mengajarkan kita demikian, "Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mulailah belajar untuk hidup jujur apa adanya. Peliharalah hati nurani yang murni dan bersih, sebab tanpa kebohongan sekalipun, bila sudah waktunya Tuhan untuk memberkati kita pasti diberkati tanpa harus berbohong. Namun jika kita membiasakan diri dengan kebohongan, satu ketika
kita bisa tersandung oleh kebohongan kita sendiri. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu berkata jujur dan berlaku jujur, sebab aku anakmu, dan padamu tidak ada kebohongan. Bukankah engkau yang berkata dalam Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Jesus loves you, and so do I.